DPR dan Polri tengah menjadi sorotan masyarakat saat ini. DPR menjadi sasaran para pengunjuk rasa pada 25 dan 28 Agustus 2025. Penyebabnya karena usulan kenaikan gaji dan tunjangan fantastis. Lalu disusul komentar-komentar legislator yang terasa mengerdilkan rakyat. Tindakan ini menyulut demonstrasi. Saat mengamankan unjuk rasa 28 Agustus, giliran Polri menuai kecaman publik setelah beredar video kendaraan taktis Brimob yang melindas pengendara ojek online. Pengendara bernama Afan Kurniawan pun meninggal. Sebenarnya, bagaimana citra Polri dan DPR selama ini? Lalu bagaimana juga tanggapan pimpinan negara ini terkait dengan situasi demo terkini? Kita bahas ya. Tak kurang Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri meminta maaf kepada masyarakat menyusul insiden tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Presiden bahkan berjanji mengusut kasus Afan ini. Dari Senayan, Partai Nasdem mengganti Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Kini ia tak lagi menjabat pimpinan komisi, tetapi sebatas anggota di Komisi 1 DPR. Sebelum dicopot pada 22 Agustus, Sahroni dikritik dari berbagai kalangan saat menyebut masyarakat yang mengkritik pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Komentar ini dilontarkannya saat kunjungan kerja ke Sumut 22 Agustus lalu. Pembubaran DPR ramai digaungkan masyarakat setelah muncul wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Warga pun kompak menyuarakan aspirasinya lewat demonstrasi di sejumlah lokasi. Jauh sebelum pecah demonstrasi akhir-akhir ini, citra DPR dan Polri menduduki dua posisi terendah di antara lembaga negara lain dalam survei Litbang Kompas pada Januari 2025. Saat itu citra Polri menjadi yang terendah dengan nilai 65,7%. Adapun citra DPR 67%. Angka ini berselisih jauh dengan TNI sebagai lembaga dengan citra tertinggi, yaitu 94,2%. Lebih lanjut jika dilihat dari tren, citra Polri tergolong statis terendah, yaitu 73,1% pada Juni 2024, lalu 65,1% pada September 2024. Hal yang sama juga dialami DPR yang berkutat di angka 62,6% dan 58,2% pada Juni 2024 dan September 2024. Terkait citra rendah Polri dan DPR, pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar berpandangan, pada dasarnya semua lembaga negara termasuk lembaga penegak hukum dibentuk untuk memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif. Nah, lambatnya penanganan masalah atau polemik menjadi tanda keroposnya kesadaran sebagai pelayan publik. Di sisi lain, media sosial memberikan ruang bagi publik untuk banyak hal, termasuk mengungkapkan kekesalan, kritik, hingga melaporkan adanya pelanggaran oleh aparatur negara. Sekarang kita berlanjut ke tanggapan kedua pucuk pimpinan lembaga terkait dengan demonstrasi yang pecah hari-hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya bisa tetap terjaga dan ke depan semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Sekali lagi, mohon maaf atas peristiwa yang terjadi dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, ini kan tidak pertama kali terjadi. Sejak 2019 sudah ada berulang kali kematian dalam penanganan polisi, termasuk kanjuruhan dan lain sebagainya. Kira-kira perbaikan ke depannya apa, Pak, dari polisi? Perbaikan yang, dan kalau tidak dilakukan, pertanggungjawabannya apa, Pak? Ya, saya kira Karena pasti selalu terjadi itu, Pak. proses akan selalu ada. Yang jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Publik tentu menanti perbaikan kerja nyata lembaga-lembaga negara ini. Harapannya citra mereka meningkat seiring dengan kerja di lapangan. Bagaimana sahabat Kompas melihat kedua institusi negara, yakni Polri dan DPR ini?